ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat Mizanul Qiraah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah tema pembahasan tentang sains ya, tentang siklus menstruasi. Alhamdulillah Allah tabaraka wa taala memberikan iradahnya, yaitu ketetapan bahwa wanita itu memiliki suatu fase ya dalam hidupnya ya, setiap bulan, yaitu ada menstruasi. Terkait menstruasi ini ya, bisa lihat di gambar ya, itu ada bagan papan siklus. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyampaikan terkait informasi tentang haid ini ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah, ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Ya, salah satu definisi dari haid adalah kotoran ya, yaitu darah yang kotor. Dan ketika wanita mengalami haid, maka baginya di dalam Islam itu ada rukhsah ya, keringanan dari Allah Tabaraka wa Taala. Dan keringanan ini bisa kita lihat di di kitab fikih ya, di kitab Safinatun Najah ya, karangan Syekh Hasalim Hadrami ya, rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan ada 10 hal yang diharamkan ketika orang sedang haid ya, yaitu rukhsah bagi mereka. Wa yahrumu bil haidi asharatu asya ya. Wa yahrumu, dan haram bil haidi pada yang haid, asharatu asya, yaitu 10 perkara. Apa aja? As-shalah, yaitu haram salat, wa tawaf, diharamkan tawaf, wa masul mushaf, dan diharapkan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf, wa lubthu fil masjidi, dan menetap di masjid ya, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran, was-saumu ya, as-saumu, dan berpuasa, at-talaq, dan ditalak ya. Kemudian al-mururu fil masjid wal murur fil masjidi in khafat talwithah, yaitu lewat masjid ya, melewati masjid dalam dikhawatirkan dia menetes itu darah haidnya. Kemudian wal istimta'u bainas surah wa rukbah. Al istimta' itu berjumbu ya, bainas surah wa rukbah, antara pusar dan lutut ya. Jadi ada rukhsah, ada 10 rukhsah ya bagi orang yang sedang haid. Baginya tidak boleh untuk melakukan 10 hal tadi. Ada beberapa pengecualian, yaitu terkait qiraatul Quran ya, tadi yang ke-6 itu boleh, ulama ada yang membolehkan untuk membaca Quran selama dia tidak menyentuh mushaf ya. Seperti para hafidzuh atau orang yang senantiasa memulazamah, membiasakan membaca Al-Quran, tidak mengapa, yang penting tidak menyentuh mushaf. Kita kita lanjutkan, kita ke papan papan itu di situ ya. Papan gambar siklus lah ya. Terkait lamanya haid ya. Lamanya haid itu di kitab fikih juga sudah pernah dibahas ya. Dibahas juga di kitab fikih, yaitu yang tadi di Safinatun Najah. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun ya. Aqall ya, paling sedikitnya haid ya. Aqallul haidhi, paling sedikitnya haid itu yaumun wa lailatun, yaitu sehari dan semalam. Sehari semalam lah sedikit. Sehari semalam sudah selesai. Kemudian
wa ghalibuhu sittun aw sab'un, atau mayoritasnya adalah sittun aw sab'un, yaitu 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan yang paling banyak, khamsata asyara yauman bilayaliha, yaitu 15 hari ya, semalam bilayaliha itu sehari dan semalamnya gitu ya. Itu kalau di dalam kaidah fikih ya. Kaidah fikih kan ditulis dengan pengalaman para ulama ya, terkait dengan permasalahan yang ada. Kita kembali ke di sini ada ya ada di sini ada gambar dinding rahim ya, ini gambar dinding rahim, ini gambar hormon, ini juga hormon, ini gambar suhu ya, suhu badan, ini perkembangan folikel ya. Ini garis-garis ini menandakan batas-batas yang namanya fase-fase ya. Ada 4 fase di dalam siklus menstruasi, yaitu fase praovulasi, siklus ovulasi, pasca ovulasi, dan menstruasi, seperti itu. Kita mulai dari fase praovulasi. Ya, perhatikan pada fase praovulasi ya, di mana merupakan akhir ya dari siklus menstruasi ya, karena kan namanya aja siklus kan muter ya. Pada praovulasi ini hipotalamus, yaitu yang ada di kelenjar yang ada di otak ya, mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Apa itu FSH? Follicle stimulating hormone. FSH tadi yang disekresikan dari hipofisis anterior itu, dia akan menstimulasi folikel untuk terus berkembang. Ini tadi dari folikel primer menjadi sekunder, sekunder menjadi folikel de Graaff muda, de Graaff yang sudah matang ya. Nah, folikel primer ini dari mana? Folikel primer ini perkembangan ya, pertumbuhan dari folikel primordial. Folikel primordial ini sudah ada pada waktu wanita tersebut yang haid itu ya, masih ada di kandungan ibunya. Jadi ketika dia masih janin, sudah dianugerahi oleh Allah sebuah folikel primordial. Bukan sebuah, maaf ya, ada 400.000 buah folikel. Dan folikel primordial itu nanti setiap siklus ketika dia sudah remaja ya, itu akan 15 folikel akan diubah menjadi folikel primer ya. Pada fase berikutnya. Nah, folikel primordial ini nanti ketika janin itu lahir menjadi seorang wanita yang cantik, jelita, solehah, muslimah, masya Allah, itu kemudian ketika dia menjadi remaja, remaja kemudian masuk usia balik, maka folikel primer ini akan distimulasi oleh FSH ya, untuk menjadi folikel sekunder. Kemudian folikel sekunder berkembang menjadi folikel de Graaff. Ini sama kan nama ini, cuman ini berkembangnya lebih. Nah, ini gambar ini dengan ini kan sama. Hanya area ini yang berubah ya. Ini adalah area yang banyak mengandung estrogen. Estrogen ini disekresikan ke rahim. Khususnya ini untuk menginisiasi dari sel-sel penyusun endometrium ya. Endometrium itu dinding rahim. Dengan disekresikannya hormon estrogen, maka dinding rahim akan terus menebal karena sel penyusunnya terbentuk terus. Nah, ini kan yang warna kuning ini estrogen. Semakin tinggi estrogen, maka ketebalan dari dinding rahim ini akan terus meningkat. Karena yang menginisiasi ini estrogen. Nah, estrogen ini selain menginisiasi pembentukan sel-sel penyusun dinding rahim, juga melakukan feedback, yaitu untuk menghambat laju dari FSH ini. Kenapa dihambat? Dihambat itu untuk mematikan folikel yang lain. Karena kan setiap fase kan ada 15 primordial yang menjadi folikel primer. Nah, di sini kan hanya ada satu nih. Nanti yang akan ovulasi. Makanya di sini FSH itu salah satu fungsinya adalah ya, itu ikut berpartisipasi mematikan folikel yang 14 tadi. Yang dari primordial ya, dari 14 primer dan sekunder. Kemudian mati,
Kemudian ini di sini nanti tapi di fungsi yang lain dia akan melakukan feedback kembali, yaitu menaikkan FSH. Di ini FSH naik. Dengan FSH naik maka LH-nya juga ikut naik, dan LH ini akan menstimulasi ya. Ini prosesnya di sini agak sedikit rumit, tetapi saya singkat saja bahwa dengan naiknya LH ini, dengan naiknya FSH dan LH akibat dari feedback dari naiknya estrogen di tengah siklus, dia akan menaikkan FSH dan LH. Tetapi khusus dengan naiknya LH yang sampai ekstrimnya naiknya sampai sini tinggi, kemudian dia akan menstimulasi dari follicle degrowth untuk melepaskan ovum. Lepasnya ovum dari follicle degrowth ini yang disebut sebagai ovulasi. Ovum lepasnya kemana? Lepasnya ke tuba falopi. Di sana dia menunggu sel sperma yang akan menjemputnya. Jadi kalau ada pertemuan dengan sel sperma dengan sel ovum, itu akan terjadi fertilisasi biidznillah dengan izin Allah. Maka di situ akan ada pembuahan yang kemudian berlanjut sampai terbentuknya janin. Nah, terkait sel ovum ini di tuba falopi dibuahi atau tidak, ini nih sel follicle degrowth yang udah lepas isinya, ovumnya udah lepas, dia akan membentuk sebuah badan yang ini karena isinya udah hilang kan, dia mengkerut membentuk sebuah badan yang kita sebut sebagai corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dia mensekresikan hormon estrogen tetap, kemudian juga dia progesteron. Progesteron untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada ovum yang sudah dibuahi, nanti berupa dia mempertahankan ketebalan dinding endometrium ini. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak kelenjar ya, granulanya. Kemudian juga dengan cara apa? Dengan vaskuler, banyak pembuluh darah di situ. Ketika ada banyak pembuluh darah, ada kelenjar, maka darah akan masuk ke situ banyak, sehingga dinding rahim ini terus menebal. Ada darah, ada kehidupan ya, ada kelenjar, ada selnya terus tumbuh. Tumbuh ini menebal, dipersiapkan sebagai bantalan bayi nanti di dalam rahim. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagai fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Nah, ini disiapkan. Nah, ini peran dari corpus luteum. Nah, corpus luteum ini batuk dulu. Ini akan terus mensekresikan selama 10 sampai 12 hari pasca ovulasi. Terus disekresikan. Dia tidak tahu atau apakah ovum itu dibuahi atau tidak, dia terus mensekresikan. Karena memang tugasnya begitu, mensekresikan estrogen dan terutama progesteron ya, untuk untuk mempertahankan tadi penebalan dinding endometrium. Nah, setelah ternyata apabila ternyata ovum tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi, bismillah, nanti corpus luteum ini akan menua. Menua ini tambah mengkerut nih. Menua, kemudian juga dia kadar estrogen dan progesteron yang dia sekresikan semakin menurun. Kemudian dia mati nih, istilahnya matilah, menua. Kemudian menjadi corpus albicans ya. Nah, corpus albicans mengecil ya, mati juga ini. Kemudian karena kadar estrogen dan progesteron kemudian terhenti lah istilahnya ya, terhenti. Bisa dibilang stuck, terhenti gitu. Kemudian makanya ketika estrogen, progesteron terhenti, kadarnya rendah lah, bisa dibilang kadar rendah, atau bisa dibilang terhenti karena landai ya. Terhenti. Tapi bukan berarti kemudian nggak naik lagi, nanti di awal siklus lagi kan naik lagi, karena kan ini kan siklus ya. Intinya dia rendah dalam titik nadir lah ya. Estrogen dan progesteronnya itu mengalami penurunan kadar yang begitu signifikan, sehingga di sini dengan progesteron yang turun drastis, otomatis vaskularisasi terhenti. Kemudian juga pembentukan kelenjar terhenti, sehingga darah yang masuk pun semakin sedikit, sehingga akan memicu yang namanya sistemik ya. Nanti ada terjadi peluruhan, kemudian istilah terkelupas ya, pendarahan. Nah, darah ini yang kemudian kita sebut sebagai menstruasi. Jadi
Darah yang didapati wanita dewasa pada saat menstruasi itu terjadi akibat peluruhan dinding endometrium ya. Jadi karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Dan umumnya proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak kurang lebih 50 mililiter ya. Saat terjadi peluruhan dinding endometrium, ada sebuah lapisan dasar di balik lapisan yang terkikis tadi. Kemudian akan membentuk lagi sebuah lapisan dinding baru di dalam rahim dan menebalkan dinding tersebut selama bulan berikutnya. Dan kondisi folikel pada masa menstruasi yaitu berupa folikel primer. Kembali ke folikel primer yang tadi ya, yang nanti akan berkembang dan masuk ke siklus selanjutnya. Nah, proses ini akan terus diulang ya, diulang terus setiap bulannya di dalam rahim hingga masa menopause, yaitu masa berhentinya haid. Tapi dengan catatan bahwa wanita tersebut tidak hamil. Kalau dia hamil berarti tidak mengalami menstruasi. Karena apa? Karena ketika orang hamil itu yang kita tadi sebutkan bahwa dinding endometrium itu akan terus kalau normal ya, normalnya orang hamil itu hormon progesteron dan estrogen, terutama progesteron itu terus meningkat sehingga dia akan mempertahankan dinding endometrium yang memang disiapkan untuk sebagai tempat tumbuh dan berkembang bayi di dalam rahim wanita. Begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.